tipunya ke PowerPoint. Batu satu di sini Kak. Ditipu di sini. Oke, yang pertama kita lihat itu budaya positif. Ini adalah pengembangan materi, ini merupakan pengembangan dari Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS dan Ibu Dian Saniati Rajasa MSc dan Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti. Oke, ada beberapa nilai yang kita pelajari dalam budaya positif ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, itu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga. Oke, kita lihat yang pertama, itu materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita melanjut materi ini, saya ada siapkan satu video untuk kita tonton bersama, dan ada makna untuk kita dari video yang akan saya tayangkan ini. Mana videonya? Mana videonya? Ini kok? Ini ya? Ini? Oke. Sudah?
Baik,
Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini ada gangguan jaringan. Ibu Dewinya kalau tidak salah terlempar nih. Kemudian mohon maaf juga Bapak Ibu, di salah satu channel YouTube kami itu tidak ada suara ya Bapak Ibu, karena ada kesalahan teknis. Jadi Bapak Ibu bisa beralih ke channel YouTube yang lain. Bapak Ibu ada 2 channel YouTube yang kami sediakan untuk bisa Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar ini dengan nyaman, aman, dan lancar Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu Ibu Dewi ini mungkin kita akan menyapa dulu Bapak Ibu. Saya lihat ada guru dari SMP N Sata Mowol, ada Ibu Intan dengan posenya luar biasa. Halo, selamat pagi Bu Intan, bisa say hello dulu? Masih belum terdengar suaranya, masih di mute Bu Intan. Selamat pagi Pak Posma. Itu baru terdengar sampai audio nih Bu Intan. Gimana kabar hari ini Bu Intan? Baik. Pak Posma bagaimana kabar? Ini jaringan susah Pak Posma, kita taruhnya di Tuhan jendela. baik Bu Intan. Iya benar sekali, ini mohon maaf Bapak, jaringan itu susah sekali. Jadi kami juga sedang berjuang dari dalam keterbatasan akses internet. Masih Bapak Ibu juga ada mengalami yang sama ya Bapak. Kalau di sana ya, kayak jaringan juga bermasalah. Ya, Ibu Dewi sudah ada di room saya lihat. Silakan Bu Dewi untuk menyampaikan sesuatu, untuk melanjutkan materi tadi. Silakan Bu Dewi. Siap. Silakan Bu Dewi dilanjutkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini ada gangguan jaringan. Terus dari tadi kami bermasalah soal jaringan Bapak Ibu. Kami sedang berjuang dalam keterbatasan koneksi internet Bapak. Kalau kami seperti ini Bapak Ibu, kami yakin pasti lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan serupa. Jadi Bapak Ibu, mari coba memulai kegiatan seperti ini dan semakin berdampak bagi sekitar kita. Silakan Bu Dewi. Silakan Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, nih jaringan ini Bapak Ibu, aduh sedang berjuang nih. Jadi satu modem bisa dibagi berapa perangkat? Oke. Ya, sambil menunggu Ibu Dewi, mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan cemilan gitu. Silakan sambil ngopi, coffee break Bapak. Ini kalau kegiatan di hotel ini pasti ada kegiatan coffee break Bapak. Jadi mohon maaf karena ini bersifat kegiatan dilaksanakan secara daring, jadi tidak ada coffee. Bukan Pak, kemarin sih.
begini, saya buka langsung nanti dari sini. Saya close ini. Nah, sudah. Sudah cukup ini. Di mana sudah? Sudah di situ. Di atas. Tidak. Di mana? Di itu nih. Oke, baik. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya minta maaf. Ini tadi karena ada gangguan teknis, jaringan saya sangat terganggu hari ini, sehingga memperlambat kegiatan kita. Baik, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa film singkat yang kita tonton ini bukan asing bagi kita di dunia pendidikan, ini sering-sering kali kita nonton, dan kalaupun saya sering nonton, saya sering menangis. Saya rasa perasaan ini juga sering dialami oleh Bapak Ibu guru. Lalu Bapak Ibu guru hebat, ketika kita sudah menonton film singkat ini, kira-kira pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dalam tayangan film pendek tersebut? Kira-kira pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dalam tayangan film pendek tersebut? Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya, Bu. Ya, silakan, Pak. Baik, dari tayangan film yang baru saja disajikan, saya bagaimana seorang anak ini berjuang untuk tetap dalam sekolah. Tetapi di sini saya melihat bahwa situasi batin yang dialami anak tersebut nyaris tidak diketahui oleh guru. Sehingga yang terjadi, guru marah-marah, selalu memukul dan memberi sanksi kepada anak tersebut. Dari video ini saya pelajari tentang bagaimana pentingnya memahami anak, memahami kondisi anak sebelum seorang guru memberikan sanksi. Mungkin Ibu cukup balikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Giovan, bahwa pelajaran ini memang bagi kita sangat berharga. Anak ini mengalami batinnya agak terganggu, dia sering terlambat karena ada situasi keluarga yang tidak mendukung dia, dan situasi ini tidak diketahui oleh warga sekolah, sehingga warga sekolah selalu mempersalahkan alasan keterlambatan dari Nona ini. Baik. Oke, baik. Lalu dari film pendek ini kita bisa melihat secara bersama apa makna disiplin yang sebenarnya. Ya, kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita bahwa makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik, Bapak Ibu guru hebat, coba kita lihat ada gambar di dalam itu, ada kepalan tangan. Kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda, ini pengandaiannya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut atau apa yang kita pegang itu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kita buat tangan kita kepalan. Seperti ini. Terus teman Anda si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ini pengandaian Bapak Ibu guru, ketika tangan kita buat kepalan, ada sesuatu yang sangat berharga menurut kita yang ada di dalam genggaman tangan tersebut. Lalu ada teman kita, sahabat kita di sekitar kita, penasaran, ingin mengetahui kira-kira ada apa sebenarnya di dalam kepalan tangan kita itu. Sampai si B ini karena dia sakingnya penasaran untuk mengetahui itu, dia bujuk tidak bisa, akhirnya sampai dengan cara kekerasan untuk mengusahakan supaya dia melihat sebenarnya apa yang ada di dalam tangan dari temannya itu. Dari sini kita karena tidak bisa berjuang diambil, lalu apa yang terjadi? Maka karena berjuang terus dibujuk untuk bisa diberitahu kira-kira apa yang ada dalam genggaman tangan itu, maka bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang sampai misalnya berkelahi atau tidak enakan karena penasaran sebagai teman, kok kenapa tidak terbuka? Lalu pertanyaan untuk kita dari gambar ini, kira-kira siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ketika melihat gambar ini? Siapa sesungguhnya dari kedua dari dua tokoh ini tadi, si A dengan si B, yang memiliki kontrol itu siapa sebenarnya? Tentunya yang memiliki kontrol ini adalah si A atau di dalam diri kita sendiri. Sesuatu yang terjadi itu kontrolnya itu ada di dalam diri sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Oke. Baik, Bapak Ibu guru semua, di situ dikatakan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Stimulus respon ini berkaitan dengan reaksi seseorang. Kita lihat stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu reaksi supaya mengharapkan bahwa pandangan kita harus juga teman kita juga memiliki pandangan seperti yang kita miliki. Lalu di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Dan di dalam posisi teori kontrol ini, kita juga berusaha memahami kira-kira bagaimana pandangan orang tersebut tentang dunia. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini dalam situasi stimulus respon atau reaksi. Lalu pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tentunya apa saja yang kita buat Bapak Ibu guru hebat, apapun program kita, tentu memiliki tujuan. Itu terletak pada teori kontrol. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tentunya ketika orang mengontrol kita, pasti ada reaksi dari dalam diri kita.
Kenapa orang itu sejauh itu dia mengontrol saya? Lalu pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sesuatu baik itu hal yang baik atau buruk, itu kembali ke diri kita sendiri. Kita semua yang mengontrol itu. Terjadi sesuatu yang berdampak buruk pada orang lain itu bukan karena dipengaruhi oleh orang lain, tetapi itu juga dari dalam diri sendiri. Makanya tadi saya katakan bahwa teori kontrol itu sebenarnya ada di dalam diri sendiri, bukan pada orang lain. Lalu yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain bereaksi. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang. Sebaiknya kita kontrol dulu diri sendiri sebelum mengontrol orang lain. Tapi sebenarnya sebaiknya kita cukup mengontrol diri sendiri. Karena orang lain tersebut juga dia perlu dikontrol oleh dirinya sendiri. Lalu yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu poin berikut dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam tidak akan tampil kartunya. Jangan di full screen. Sudah. Jangan di full screen. Kami tidak kelihatan nanti. Nah, kalau itu, makanya tadi saya nanti gitu. Nanti klik atas bawah gitu. Berat di laptop. Jangan di full screen. Itu beralih layar sih. Beralih layar sih nanti. baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga tidak mengerti. Laptop saya hari ini berat sekali, padahal ini laptop yang saya sering pakai. Oke, next Bapak Ibu Guru. Tidak, masih. Ya, coba saya off kameranya, saya mungkin berarti. Kasih stop. Tuh ya. Tarik garis oke. Tarik itu. Ini aja. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf nih, pengaruh jaringan Bapak Ibu, koneksi internet di sini kurang stabil seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Sambil menunggu Bu Dewi, saya akan menyampaikan beberapa informasi Bapak Ibu
Nah, link daftar hadir sudah saya kirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan untuk mengisi daftar hadir dan mohon dipastikan Bapak Ibu ada di ini Pak, untuk tulis ada di kolom chat yang di atas saya sudah pin. Saya pin di atas, sekali Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir. Oke, dan daftar hadir ini akan kami tutup di akhir, langsung setelah berakhir kegiatan ini kami tutup. Nah, daftar hadir ini hanya bisa digunakan sekali dalam satu akun, Bapak Ibu. Jadi mohon dipastikan untuk mengisi daftar hadir dengan teliti dan benar, Bapak Ibu, terutama di pengisian email pribadi dan nama. Bapak Ibu, e-sertifikat akan segera langsung kami kirim pada saat itu. Bapak Ibu hanya menunggu sekitar 15 detik dari saat selesai submit form daftar hadir. Nanti langsung ada di email pribadi Bapak Ibu. Mohon dipastikan untuk menginput email dengan benar Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sini masih ada gangguan teknis. Bagaimana Bu Dewi, sudah ready? Belum bisa nih. Belum bisa, tidak bisa next. Oke, baik. Mohon izin kalau begitu Bu Dewi, saya akan share screen saja. Saya bantu ya Bu ya. Oke, nanti Ibu Dewi langsung melihat di apa namanya, di Google Site. Ya, oke, mohon maaf. Tadi Bu Dewinya ini sangat semangat, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan itu biar saya saja yang share screen, tapi Bu Dewinya sangat bersemangat Bapak Ibu. Mohon izin Bu Dewi bisa saya ini ya, stop share screen Bu Dewi. Saya akan ambil alih, boleh Bu Dewi? Baik. Sabar. Oke. Nah, mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Budaya positif. Pembahasan modul 1.4. Ya, akan lanjutkan ya Bu Dewi. Nah, Ibu Dewi biar tenang, silakan untuk melanjutkan. Saya share screen dari sini saja. Ya? Lanjut. Iya, next. Next. Oke. Oke. Baik Ya. Bapak. Pak. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah, sebelumnya saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan dalam proses ini, terutama dalam sesi saya, karena saya juga tidak mengerti, tiba-tiba laptop saya mengalami gangguan. Oke, tadi Bapak Ibu secara bersama-sama kita lihat bersama tadi tentang bagaimana stimulus respon dan teori kontrol. Baik Pak Pos, bantu next. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal atau menyeluruh
dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Menurut seorang tokoh, Dr. William Glasser, pada teorinya di teori kontrol, itu bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti yang awal mula saya katakan tadi Bapak Ibu Guru, bahwa setiap tindakan kita, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik secara positif maupun negatif, tentunya memiliki tujuan. Lalu, menurut Dian Gosen, bahwa dengan menggalikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu, ada beberapa nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, khususnya anak Indonesia kita, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Lalu yang ketiga, itu bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Next. Baik, yang kedua, Bapak Ibu, materi yang kedua itu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Baik, ada 3 pertanyaan di dalam Bapak Ibu. Di sini diminta apakah kita semua setuju dengan pernyataan yang ada di dalam. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pertanyaan untuk direfleksikan oleh kita sebagai seorang guru. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Next. Baik, Bapak Ibu, kita lihat secara bersama teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada 2, ada motivasi eksternal dari luar dan ada motivasi internal, itu dari dalam diri sendiri. Kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah salah satu bentuk motivasi eksternal dari luar, bahwa kita sudah memikirkan kira-kira apa yang terjadi bila saya tidak melakukan hal ini. Itu merupakan salah satu contoh motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kita pertanyakan bahwa sesuatu yang saya lakukan ini, apakah ada yang dapat Lalu yang ketiga itu
untuk menghargai diri sendiri atau disiplin atau kontrol diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah salah satu motivasi internal bahwa kira-kira kalau saya melakukan seperti itu, saya nantinya mau jadi seperti apa? Bertanya ke dalam diri sendiri, bukan kepada orang lain. Makanya ini adalah bagian dari motivasi internal. Saya harus melakukan sesuatu ini supaya saya menjadi ini. Kalau seandainya yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang positif. Next. Lalu Bapak Ibu, bagaimana pemahaman materi pada dihukum oleh penghargaan yang semuanya ada karena kita biasanya selalu memberikan penghargaan. Kita lihat di sini bahwa yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek atau jangka panjang ketika kita memberikan penghargaan. Misalnya yang mengumpulkan tugas hari pertama nilainya itu dia tambah. Ini adalah bentuk penghargaan. Ini juga penghargaan ini bisa bersifat jangka pendek, bisa juga bersifat jangka panjang. Lalu penghargaan menghukum. Yang ranking 1 diberi penghargaan, yang lainnya diberi hukuman. Ini sering juga kita praktekkan bahwa yang selalu memberikan penghargaan kepada orang yang juara 1 misalnya dalam dunia pendidikan untuk anak-anak kita. Ini sebenarnya juga bentuk penghargaan dalam bentuk menghukum. Kenapa dikatakan menghukum? Karena mempengaruhi batin dari teman-teman lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Mereka merasa bahwa kami ini tidak diakui. Yang diakui itu adalah benar-benar orang yang mendapat ranking saja. Lalu yang berikut, penghargaan mengurangi ketepatan. Anak yang mengerjakan soal diberi imbalan atau lebih banyak kesalahan. Bahwa biasanya kita juga memberikan bentuk sebuah motivasi bagi anak-anak. Biasanya anak yang bisa aktif, yang mengerjakan soal, sebelum tanpa disuruh oleh kita sebagai guru, kadang kita memberikan antusias, bahkan memberikan imbalan kepada anak tersebut. Lalu penghargaan tidak efektif. Contohnya, jika berhenti merokok akan dibelikan motor. Ini biasanya sering orang tua menjanjikan ini kepada anak. Sebenarnya penghargaan ini dia tidak bersifat efektif. Kenapa? Kita sebagai orang tua mengarahkan anak ke sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kita sebagai orang tua tidak boleh lakukan. Kita jangan memberikan kepada anak mengatakan bahwa jika kamu berbuat demikian, maka ini yang akan kami berikan. Tetapi jika kamu tidak melakukan itu, maka ini yang akan berdampak pada dirimu. Jika di sini dikatakan bahwa jika kamu berhenti merokok akan dibelikan motor. Berarti dia ini merokok ini seperti itu, berarti mengatakan bahwa merokok ini bisa-bisa saja. Hanya kita menyuruh dia tidak merokok hanya supaya anak itu berhenti merokok hanya supaya mendapatkan motor. Lalu penghargaan merusak hubungan. Ya, di kelas akan timbul kecemasan atau kecemburuan dengan anak-anak yang selalu ranking. Ini juga biasanya kita sebagai guru bahkan sekolah sering memberikan ada kecemburuan ketika teman-temannya dalam kelas itu memberikan hadiah ketika mereka mendapatkan juara. Yang kita pikirkan sebagai guru selama ini, khususnya saya sendiri, ketika saya memberikan hadiah seperti itu kepada anak, itu adalah bentuk motivasi. Tetapi yang sebenarnya dalam teori ini itu salah. Itu salah. Kenapa dikatakan salah? Karena akan menimbulkan kecemasan atau kecemburuan bagi teman-teman lain yang tidak mendapatkan hadiah. Next.
Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Kenapa dikatakan menurunkan kualitas? Misalnya hasil karya atau tulisan yang dibayar itu lebih jelek. Lalu yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Guru jika bekerja karena gaji akan tidak kreatif. Kalau misalnya kita sebagai guru hanya memikirkan begini, saya pergi, yang penting saya ke sekolah, mengajar anak, pulang, gaji saya berjalan terus. Itu yang namanya penghargaan mematikan kreativitas. Kita sebagai guru hanya memikirkan gaji, sehingga kita tidak ada kreativitas untuk pengembangan anak. Kita hanya paling tugas saya adalah tentang mengajar lalu pulang. Lalu yang berikut, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Anak yang biasa diberi hadiah tidak akan melakukan sesuatu tanpa hadiah. Contohnya, jangankan di dunia pendidikan, di lingkungan keluarga kita, misalnya, biasanya kita suruh anak, Nana atau Enu, pergi beli ini, sebentar mama atau bapak kasih uang 5.000. Begitu terus. Sehingga kalau kita menyuruh anak itu harus ada sesuatu imbalan. Kalau tidak ada imbalan, maka dia tidak akan jalan. Ini sebenarnya penghargaan ini dapat mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Next. Ya, oke, next. Baik, Bapak Ibu guru. Kita lihat lagi. Ada tindakan guru. Ada tindakan guru. Biasanya itu ada yang namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Biasanya sebagai guru, kita memberikan hukuman kepada anak itu dengan tujuan bahwa dengan memberikan hukuman kepada anak akan membawa efek jerah kepada anak tersebut. Kita lihat Bapak Ibu guru, ada beberapa tindakan guru. Lalu dari tindakan ini, mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus diterimanya ketika dia melakukan itu. Sedangkan hukuman itu kita berikan supaya ada efek jerahnya. Kita lihat kalimat pertama tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, kalimat ini apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Next, Pak, supaya nanti muncul. Kalau next dia muncul di ininya. Oke, Bapak Ibu guru, kita lihat bersama bahwa kalimat pertama itu adalah bentuk hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah bentuk hukuman Bapak Ibu guru. Dan saya juga sering saya lakukan ini. Lalu yang kedua, kalimat kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini bagian dari hukuman atau konsekuensi? Next. Oke, kalimat ini juga ternyata adalah bentuk hukuman Bapak Ibu guru. Bahwa kita menyuruh anak lari mengelilingi lapangan basket itu 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lalu kalimat yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan
masker ke sekolah. Ini juga kalimat apakah bagian dari hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu Guru? Mari kita lihat bersama. Next. Hukuman, Bu. Oke, ternyata ini juga bagian dari hukuman Bapak Ibu Guru. Lalu yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini juga apakah bagian dari hukuman atau konsekuensi? Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang bisa ini? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi, ya luar biasa. Terima kasih. Ini adalah bagian dari konsekuensi. Karena dia sudah berbuat sesuatu yang merugikan temannya, maka dia harus menerima konsekuensi. Dia tahu bahwa ketika saya melakukan sesuatu hal yang tidak baik pada teman saya, berarti saya harus menerima akibatnya. Ini adalah konsekuensi. Next, Pak. Lalu yang berikut, kalimat yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Karena Konsekuensi, Bu. Oke, luar biasa. Bapak Ibu Guru luar biasa. Cepat memahami dan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Next, Pak. Lalu yang berikut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, maksudnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu karena dia bersepatu tidak sesuai dengan aturan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman, Bu. Hukuman. Coba kita lihat bersama. Next, Pak. Mari kita lihat bersama. Oke, luar biasa. Ini bagian dari hukuman. Terima kasih, Ibu. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar mata pelajaran PJOK. Apakah ini Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Luar biasa Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah bersama-sama belajar dan memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Next, Pak. Bisa zoom besar sedikit. Mata saya tidak bagus. Oke. Baik, kita lihat bersama Bapak Ibu tentang antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Iya, baik secara fisik maupun tidak fisik, tapi yang kalau namanya hukuman itu adalah sesuatu yang terjadi yang harus dirasakan oleh si penerima hukuman. Sedangkan pada konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Apa yang dia buat harus menanggung resikonya. Itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Iya, kalau kita memberikan hukuman, itu hukuman ini kadang kita berupa misalnya fisik, pukul, atau misalnya dengan kata-kata. Ini juga kadang hukuman ini berdampak pada jangka waktu, kadang jangka waktu lama, juga pendek. Tergantung yang merespon atau yang menerima hukuman tersebut. Pada konsekuensinya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau konsekuensi itu, dia tidak nyaman hanya pada jangka pendek saja, tidak berlama-lama. Lalu yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kita sebagai guru kadang bilang kalau kita memberikan hukuman pada anak, berarti dia akan menjadi disiplin. Ternyata tidak, Bapak Ibu Guru. Hukuman ini membuat anak akan semakin membenci yang namanya kedisiplinan. Lalu pada konsekuensi ini, pada konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Ketika dia melakukan sesuatu dan dia akan merasakan konsekuensinya, perlahan-lahan dia akan mengetahui, oh saya harus menghargai disiplin. Karena kalau tidak menghargai disiplin, saya selalu akan menerima konsekuensi dari tindakan saya.
Lalu yang berikut hukuman paksaan pada konsekuensi stimulus atau tanggapan. Yang berikut mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman. Kalau kita memberikan hukuman itu juga dapat berdampak bahwa anak itu kita mendorong supaya anak itu menyakiti diri sendiri karena dia akan dibebani dengan rasa bersalah. Itu bagian dari hukuman. Lalu para konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu konsep diri yang buruk itu juga hukuman. Pada konsekuensi konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang kalau kita memberikan hukuman, ketika anak melakukan kesalahan, akhirnya dia takut untuk terbuka. Takut saya, Bapak Mama, hukum saya atau Bapak Ibu guru akan menghukum saya kalau misalnya saya beritahu bahwa saya sudah melakukan kesalahan. Maka ini juga bagian dari hukuman Bapak Ibu. Lalu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu bagian dari konsekuensi. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu juga bagian dari hukuman. Lalu pada konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Next, Pak. Ya, lanjut, next. Baik Bapak Ibu guru, kita lihat bersama apa itu restitusi. Kita sering dengar dalam kurikulum Merdeka ini restitusi. Kita juga mungkin sudah tahu Bapak Ibu guru, kita sering mungkin mempelajari materi dalam PMM untuk mendapatkan sertifikat. Sehingga restitusi ini tidak asing bagi kita. Tapi coba kita melihat kembali bersama Bapak Ibu guru. Kira-kira apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga dapat diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut seorang tokoh yang bernama Gosen. Next, Pak. Oke Bapak Ibu guru, di sini ada, kita lihat bersama, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ciri yang pertama dari restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita sebagai guru memberikan restitusi kepada anak, itu adalah bukan bagian dari bahwa menebus kesalahan yang dilakukan oleh anak. Tetapi dengan restitusi, ciri-ciri untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Anak-anak bisa belajar dari kesalahan dan bisa untuk diperbaiki. Lalu ciri-ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Lalu yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ciri yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Lalu yang berikut, restitusi fokus pada solusi. Dengan restitusi ini, kita fokus pada solusi dari sebuah masalah atau persoalan yang dihadapi oleh siswa kita. Lalu ciri yang terakhir dari restitusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan cara, dengan restitusi, bahwa ketika anak berbuat salah, ya dengan restitusi ini dapat mengembalikan murid pada
sebuah harapan untuk tidak akan berbuat bersalah lagi di dalam kelompoknya. Next, Pak. Oke, baik Bapak Ibu Guru, kita lihat bersama-sama. Kita lihat di situ di depan di layar itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Baik Bapak Ibu Guru hebat, hukuman ini ternyata masuk dalam identitas gagal. Sedangkan yang masuk dalam identitas sukses itu adalah disiplin yang terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Kita lihat bahwa memberikan hukuman itu akan berdampak negatif, sedangkan konsekuensi itu adalah netral dan restitusi adalah positif. Kita lihat yang pertama, sesuatu menyakitkan harus terjadi. Ini adalah hukuman, bentuk hukuman Bapak. Dan ini adalah identitas gagal Bapak Ibu Guru. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalnya dialami oleh murid kita yang diberi sanksi oleh kita sebagai guru. Pada konsekuensinya itu adalah sesuatu harus terjadi. Ya, dia akan merasakan bahwa sesuatu harus terjadi pada saya karena saya sudah melanggar sesuatu yang saya sudah tahu apa dampaknya bagi saya sebelumnya kalau saya melakukan itu. Sedangkan pada restitusi merupakan pilihan. Lalu yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau kita memberikan hukuman pada anak akan merasa tidak nyaman dan ini akan berdampak jangka panjang, waktu yang panjang Bapak Ibu Guru. Kalau kita sering memberikan hukuman, bahkan anak-anak kalau sampai kuliah pun mungkin masih ingat-ingat. Saya juga seperti itu. Ada guru yang memberikan sanksi kepada saya waktu SD sampai sekarang pun masih terlintas di dalam ingatan saya. Karena saya merasakan hukuman itu menyakitkan buat saya. Banyak bentuk hukuman yang saya dapat, tetapi hukuman itu yang selalu saya ingat. Pada konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Dia berbeda sudah Bapak Ibu Guru. Kalau di hukuman tadi berjangka panjang, sedangkan pada konsekuensinya itu tidak panjang, tetapi dalam waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka yang waktu panjang. Ini bersifat positif sudah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Guru, saya lewatkan saja karena mengingat waktu kita. Lalu intinya Bapak Ibu bahwa hukuman itu bersifat negatif, sedang konsekuensi itu bersifat netral dan restitusi itu adalah positif. Next Pak. Baik, apa itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Bagi kita semua Bapak Ibu Guru pasti ada makna atau arti bagi kita apa itu merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat merintis diri sendiri. Next. Yang ketiga Bapak Ibu Guru tentang keyakinan kelas. Lanjut Pak. Oke, di sini ada di atas itu kita lihat secara bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kita lihat di bawah. Ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Sering kita menggunakan helm Bapak Ibu Guru, kita hanya memikirkan tentang ini aturan. Karena kalau saya tidak menggunakan helm, maka saya akan misalnya ditahan oleh polisi karena sudah melanggar aturan. Tapi yang sebenarnya Bapak Ibu Guru, kita menggunakan helm itu bukan hanya peraturan, tapi harus ada keyakinan dalam diri kita sendiri bahwa ketika kita menggunakan helm itu membuat kenyamanan untuk diri kita sendiri. Selamat dari ketika kita mengalami kecelakaan. Harus ada keyakinan. Jangan memikirkan kita menggunakan helm itu hanya karena peraturan saja. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Kita jangan menganggap ini sebuah peraturan Bapak Ibu Guru, tetapi kita harus menganggap ini adalah sebuah keyakinan bahwa kalau kita tidak menggunakan ini akan berdampak mengganggu kesehatan bagi kita.
Baik. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, Bapak Ibu guru, kembali kepada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang itu dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Berarti di dalam diri kita harus lebih tertanam keyakinan daripada peraturan. Next, Pak. Next lagi, next. Oke, kita lihat di sini. Kita bisa membedakan yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mana yang namanya kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas itu datang tepat waktu datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ini adalah kesepakatan kelas antara siswa dengan murid. Sedangkan pada keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, bahwa ada keyakinan dari dalam diri guru maupun siswa bahwa kami sebagai satu anggota keluarga dalam kelas ini harus memiliki rasa saling menghargai dan saling menyayangi. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ini juga merupakan kesepakatan. Sedangkan pada keyakinan kami murid yang semangat belajar, bahwa harus ada keyakinan dari dalam diri bahwa saya harus memiliki semangat belajar, bukan karena dari dorongan dari orang lain, tetapi ada keyakinan dari dalam diri. Lalu yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Ini juga bagian dari kesepakatan kelas. Sedangkan pada keyakinan kelas, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Next, Pak. Tidak muncul. Next. Next saja kita langsung ke. Oke, di sini ada tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kita tahu bersama bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasarnya. Pasti kebutuhan dasarnya itu ada, yaitu bertahan untuk hidup. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Dan setiap tindakan yang kita buat itu adalah memiliki tujuan. Adapun kelima kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kita sebagai manusia menginginkan rasa kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Next. Lalu kita lihat posisi kontrol. Baik Bapak Ibu guru, di dalam diri kita sebagai orang tua maupun sebagai guru, ada 5 posisi kontrol yang ada di dalam diri. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Kita lihat pernyataan di dalam. Kira-kira dari pernyataan ini, mana yang termasuk dari 5 posisi kontrol yang ada di dalam diri guru. Kita lihat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah ini bagian dari apa dalam posisi kontrol? Next, Pak. Saya kecewa, itu bagian dari posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Ketika kita sebagai guru mengatakan pada anak, saya kecewa sekali dengan kamu, padahal kamu yang ibu kenal kamu anak baik. Itu merupakan pembuat orang itu merasa bersalah. Akhirnya anak yang mendengar kata-kata itu merasa bersalah. Aduh, gara-gara saya, ibu atau pak ini begini-begini. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah ini bagian dari termasuk dari posisi kontrol? Penghukum, Bu. Next. Iya, pintar, luar biasa, penghukum. Kamu tidak pernah benar untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ini bagian dari apa posisi kontrol kita, Bapak Ibu? Teman, ini bagian dari teman. Kita selalu bilang, ayolah lakukan ini demi bapak dan ibu guru. Lalu yang berikut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Next. Ini pemantau. Ini juga pemantau. Lalu yang berikut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Next. Ini peran posisi kontrol sebagai manajer. Lalu yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat apakah ini termasuk posisi, ternyata ini adalah posisi kontrol penghukum. Dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu guru, yang dianjurkan kepada kita adalah harus di posisi kontrol manajer. Saya sendiri Bapak Ibu guru, saya menyadari ini semua ketika saya mempelajari, saya bergabung dalam guru penggerak. Kalau tidak, saya tidak tahu
Saya sering melakoni sebagai penghukum selama ini. Jarang saya sebagai pemantau atau manajer. Saya sering, posisi saya sering penghukum. Dan disarankan kepada kita semua Bapak Ibu Guru, kita di posisi sebagai manajer dari 5 posisi kontrol yang ada ini. Next. Oke, lanjut. Next. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Next lagi. Tadi kita Oke, di segitiga restitusi ini Bapak Ibu Guru ada 3. Dalam penyelesaian masalah Bapak Ibu Guru, kita diminta untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh anak itu harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Next. Baik. Dalam menstabilkan identitas, ketika anak memiliki masalah Bapak Ibu Guru, inilah kata-kata yang seharusnya kita ungkapkan ketika kita memanggil anak tersebut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini sebuah contoh kalimat dalam menstabilkan identitas ketika kita memanggil anak yang sedang bermasalah. Next, Pak. Lalu yang kedua, validasi kebutuhan. Adapun kalimat yang kita sebagai guru ungkapkan ketika dalam posisi validasi kebutuhan ini, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini semua. Dan lain-lain. Ini adalah bentuk kalimat ketika sebagai guru menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah pada anak, khususnya pada validasi kebutuhan. Next, Pak. Next. Lalu yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Guru berkata apabila yang kita percaya di kelas atau sekolah kita nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati. Karena di dalam kelas atau di sekolah itu kan punya keyakinan. Setiap persoalan yang dihadapi oleh anak terakhirnya itu dalam segitiga restitusi itu berkaitan menanyakan keyakinan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh anak itu sesuai dengan keyakinan kita atau tidak. Next. Baik Bapak Ibu Guru, saya pernah buat ada 2 kasus yang saya pernah praktekkan di sekolah ini. Coba buka itu Pak. Saya ada 2 kasus dan saya menangani kasus yang dihadapi oleh anak ini dengan cara segitiga restitusi. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu Guru. Oke, mari kita lihat bersama Bapak Ibu Guru. Ini saya menangani masalah pada anak menggunakan segitiga restitusi. Langsung next, Pak. Lihat langsung di kasus, ada kasus 1. Lanjut. Oke. Mulai dari awal dulu, kembali ke belakang sedikit.
Oke. Baik, ini kasus 1 Bapak Ibu Guru. Kasus 1 bagaimana siswa itu terlambat masuk ke kelas. Sudah lewat, seorang siswa terlambat masuk kelas itu dia lewat 15 menit mulai dari pembelajaran. Sedangkan teman-teman sudah 15 menit sebelumnya sudah berada di dalam kelas. Baik. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Di sini apa? Oke, baik. Saya karena jaringan sehingga ini Bapak Ibu Guru videonya tidak bisa diputar menurut ya, Pak Posma sebagai teknisnya ini. Sehingga saya ini ketika anak melakukan terlambat ini hal yang pertama menstabilkan identitas. Saya memanggil siswa tersebut, lalu saya menanyakan alasan keterlambatan, kenapa dia terlambat. Tidak diberikan hukuman. Kalau selama ini biasanya kita ketika siswa masuk terlambat atau melakukan kesalahan tanpa bertanya dulu, langsung kita memvonis dia bahwa kamu sedang bersalah, tanpa kita menanyakan sebenarnya yang kesalahan itu dilakukan karena apa. Lanjut. Di tindakan yang kedua, ke belakang. Itu yang ketiga yang menanyakan keyakinan kelas. Bukan. Ini validasi tindakan yang pertama tadi. Bukan. Ya, yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam validasi tindakan salah ini Bapak Ibu Guru, kita harus menggunakan kata-kata yang membuat anak tidak merasa bahwa yang dia lakukan ini bersalah. Kita dengan mengatakan anak-anak semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan, tetapi sebaiknya dengan kesalahan ini kita bisa memperbaiki diri, mengajak anak supaya merasa bahwa supaya dia punya semangat untuk tidak berbuat salah lagi. Lalu yang berikut itu tentang keyakinan kelas. Disesuaikan, next Pak. Itu menanyakan keyakinan kelas. Kita bertanya kepada siswa tersebut, apakah keterlambatan yang kamu lakukan hari ini sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak. Ya, karena tidak sesuai, kita ajak anak kita untuk supaya kita memperhatikan keyakinan kelas kita, supaya berikutnya supaya bisa memperbaiki diri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau sebelumnya murid kita terlambat karena dia malamnya tidur larut malam karena nonton HP, tetapi pada keyakinan kelas ini kita mengatakan bahwa tidak boleh lagi supaya kita sesuai dengan keyakinan kelas. Begitupun dengan kasus yang kedua Bapak Ibu Guru, sama dia punya penanganannya dalam segitiga restitusi, hanya beda persoalannya sama, sehingga saya tidak tayangkan lagi. Persoalan ada gangguan sinyal kata Pak Posma. Baik Bapak Ibu Guru, hebat dan luar biasa. Itu sampai di sini materi saya terkait dengan disiplin positif. Saya mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian, untuk kebersamaan, keikutsertaan kita dalam kegiatan ini yang saya sadar juga dalam prosesnya tadi sangat mengganggu. Saya sendiri juga merasa tidak enak karena saya juga berpikir tiba-tiba kenapa hari ini laptop saya seperti ini, sehingga saya sendiri merasa tidak puas ketika saya menampilkan sesuatu yang ilmu saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini Bapak Ibu Guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari saya atas perhatian dari Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih.
Baik, Bapak Ibu Terima kita kasih, berikan Ibu. tepuk tangan meriah, applause yang meriah untuk narasumber kita nih, Ibu Christina Diana Dewi, luar biasa. Terima kasih Ibu Dewi yang Terima Terima kasih. kasih Ibu Dewi yang sudah sangat mendetail memaparkan materi tentang penerapan disiplin positif di SMP Negeri 21 Tarmesi. semangatnya Bapak Ibu ya. Wah, semangatnya Bapak Ibu ya. Sangat Semangat juangnya. susah ya dideskripsikan ini semangat juangnya. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal ya Bapak Ibu, kami ini berjuang dengan terbatas. Saya sendiri terlempar. Kadang saya sendiri terlempar juga. Channel YouTube mungkin ada yang sempat singgah di channel YouTube sekolah kami. Itu juga terkendala Suara. sehingga tidak ada suara. Mempresentasikan materi padahal Ibu Dewi itu sudah sangat siap, tapi ada kalanya hal-hal yang di luar yang kita rencanakan itulah yang terjadi. Nah, begitulah memang kehidupan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk di siang hari ini tidak terasa. di yang hari ini tidak terasa ya, hampir mohon maaf Bu Dewi, bisa di-mute ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dewi. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin menyampaikan ini beberapa informasi. Jadi Bapak Ibu, terkait sertifikat, kalau Bapak Ibu input email pribadinya dengan tepat, maka akan secara otomatis dari sistem akan terkirim ke email pribadi yang Bapak Ibu masukkan di form tadi. Nah, kemudian ada kesalahan ya, ada beberapa kesalahan karena sistem, tahu saja Bapak Ibu ini jaringan tidak bersahabat. Jadi ada yang masuk itu 2 sertifikat sekaligus, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tenang saja, jangan panik. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir, nanti silakan saja menghubungi ketua kombel kami Bapak Ibu, karena ketua kombel kami selalu standby itu 24 jam untuk memfasilitasi terkait e-sertifikat. Loh ya, ketua kombel kami senyum-senyum dari jauh Bapak Ibu. Ada Ibu Elsa langsung dari Narang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jangan panik ya, nanti silakan menghubungi ya. Nanti silakan menghubungi ketua kombel kami. Oke, nanti di apa ya waktu Bapak Ibu input form itu daftar hadir kan ada nomor WA ya Bapak Ibu. Nah, silakan saja menghubungi itu. Kalau memang nanti di sistem kami Bapak Ibu benar sudah mengisi daftar hadir. Nah, tapi kalau tidak ada, mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak akan melayani. Oke. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi, tapi mohon maaf tadi Ibu Kepala Sekolah kami ada kegiatan di Ruteng, jadi mohon maaf sekali lagi beliau tidak bisa mengikuti sampai tuntas kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan umpan balik terkait kegiatan kita hari ini. Pak Posma masih bisa dijawab kalau ada pertanyaan. Oh iya, ternyata Ibu Kepala Sekolah kami luar biasa standby nih, langsung mengikuti juga walaupun di tengah kesibukannya. Masih dalam perjalanan tapi bisa mengikuti. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait sertifikat kah atau terkait materi ini, silakan Bapak Ibu menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya lihat di layar saya ini sudah ada 1 orang, ada Pak Giovan. Silakan kepada Pak Giovan untuk menyampaikan umpan balik terhadap kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman komunitas belajar SMP 21 Tarmesi. Yang pertama, apresiasi telah menginisiasi kegiatan luar biasa hebat ini. Saya pikir kegiatan ini menginspirasi kami, terutama kami juga di sekolah. Kebetulan saya juga koordinator komunitas belajar untuk bisa saling berbagi praktik baik terkait hal-hal terbaik yang pernah diterapkan di sekolah. Jadi apresiasi sekali lagi untuk komunitas
belajar Spensua bergerak SMP 2 Satermise untuk hari ini. Baik, yang kedua, saya hendak mendiskusikan soal penerapan disiplin positif ya, atau budaya positif di sekolah. Jujur, kami di komunitas belajar juga memiliki memiliki persepsi yang masing-masing ya, persepsi berbeda soal bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah. Misalnya, bagaimana upaya mengubah pola lama ke pola yang baru tentang penerapan budaya positif. Dari gaya belajar, dari proses belajar seperti pola lama, rupa-rupanya masih banyak rekan guru yang mempertahankan dengan posisi itu. Artinya mereka merasa bahwa toh ini sudah, pola saya sudah nyaman. Masa kamu tawarkan yang baru? Jadi ini merupakan tantangan. Tetapi hal terpenting bagi kami ketika kami mampu mendorong rekan-rekan di sekolah mengikuti program ini. Ini program yang sangat luar biasa karena kami berprinsip bahwa kita memulai mengubah manusia ini memang tidak mudah, tetapi kita coba mengubah mindset. Ketika mindsetnya berubah, saya sangat yakin pola pikir dengan budaya positif ini mudah. Mungkin pertanyaan saya untuk pemateri yang terakhir terkait tips dan trik ya, supaya teman-teman dalam komunitas ini memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan atau penerapan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Itu saja Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Baik, terima kasih Pak Giovanni. Ini kita berikan aplaus dulu untuk Pak Giovanni. Bapak Ibu, luar biasa pertanyaannya. Baik, karena berhubung belum ada penanya lagi, Ibu, ini tadi Pak Giovanni sudah menyampaikan ini luar biasa materi hari ini tentang penerapan disiplin positif. Memang Bapak Ibu ya, kita terutama kita terbuka saja Bapak Ibu, kita yang di kampung juga kadang-kadang sudah nyaman dan terbiasa dan bahkan membiasakan pola-pola lama dalam memperlakukan murid atau peserta. Tadi kita sudah mendengar bersama ada 5 posisi kontrol. Nah, ini kalau boleh jujur Bapak Ibu, kita terbiasa menggunakan posisi yang mana Bapak Ibu. Nah, Pak Giovanni bilang, ini bagaimana sih tips and triknya Ibu Dewi ini, supaya kita bisa meyakinkan semua anggota di komunitas belajar kita ini, mari dong kita tinggalkan pola-pola yang lain. Bagaimana sebenarnya guru itu harus di posisi yang paling terbaik itu manajer ya Bu ya, kalau tidak salah. Nah itu bagaimana Pak? Mohon maaf, bagaimana Bu Dewi? Silakan Ibu Dewi ditanggapi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Giovan yang sudah memberikan apresiasi atas materi yang kami sampaikan melalui komunitas belajar kami hari ini. Lalu terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Giovan, bagaimana tips? Baik, Pak. Yang pertama itu tipsnya itu bagaimana untuk bisa dibagikan kepada teman lain. Hal yang pertama itu adalah adanya kolaborasi. Adanya kolaborasi yang baik. Baik, ini mungkin sharing pengalaman saya, Pak, bahwa dengan kolaborasi, misalnya saya baru mendapatkan 4 modul dalam program Guru Penggerak. Dari keempat modul ini sangat bermanfaat bagi saya dan berpengaruh pada sikap saya khususnya kepada siswa. Dan hal ini saya tanpa ditanya oleh teman-teman guru di sekolah, saya selalu men-sharingkannya terlebih dahulu. Saya selalu mengatakan enak kalau kita belajar guru penggerak, bahwa dalam pendidikan guru penggerak itu ada banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, yang bisa bermanfaat untuk diri kita, dan juga bisa diterapkan kepada anak, khususnya pada materi tentang disiplin positif ini, Pak. Saya selalu men-sharingkan begini, Bapak Ibu guru, selama ini kita sering memposisikan diri sebagai penghukum. Khususnya saya pernah di posisi sebagai KUR kesiswaan. Saya ketika anak berlakukan masalah, saya sering tanpa menanyakan alasan mengapa kamu berbuat begini. Tetapi saya langsung memvonis bahwa kamu salah. Tetapi ketika saya mempelajari ini, ilmu ini, saya selalu katakan kepada Bapak Ibu guru bahwa yang kita buat selama ini salah. Sebaiknya kalau misalnya ada anak yang berbuat kesalahan, kita identifikasi dulu masalahnya. Kira-kira apa alasan dari siswa kita sehingga dia melakukan hal seperti ini. Hal-hal sederhana ini, Pak,
saya sharingkan kepada teman-teman guru saya untuk bisa dipraktekkan juga kepada siswa-siswi. Intinya bahwa tips yang saya buat adalah berkolaborasi dan sering berbagi apa yang saya dapat terkait dengan ilmu-ilmu yang positif, ilmu-ilmu yang baik untuk bisa diterapkan. Saya selalu berbagi. Itu tipsnya Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bagaimana Pak Giovanni menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi? Silakan Pak Giovanni. Baik, terima kasih Pak. Saya pikir itu tips dan trik yang bisa menginspirasi kami bagaimana membangun kolaborasi, ya. Kolaborasi seperti yang telah dipertegas itu mungkin harga mati, sehingga apapun program kita, apapun tawaran kita untuk berbagi praktik baik, kalau dalam semangat kolaborasi pasti itu akan berjalan. Saya sepakat dengan itu. Terima kasih Bu atas materi yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Giovanni dan Ibu Dewi. Bapak Ibu, terima kasih Pak Giovanni sudah menanggapi. Ya benar Bapak Ibu, kunci keberhasilan dari suatu instansi itu adalah kerjasama atau teamwork. Jadi harus ada kolaborasi Bapak Ibu. Oke, kita tidak bisa jalan sendiri. Kalau kebetulan ini Bapak Ibu saya adalah guru IPS, jadi kalau dalam IPS itu ada istilah manusia adalah makhluk sosial. Bukan sosial Bapak Ibu, sosial gitu. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kita membutuhkan orang lain. Baik, ini jokes sih Bapak Ibu karena sudah jam rawan, tidak terasa sudah 3 jam Bapak Ibu kita bersama-sama. Kadang-kadang gitu ya Bapak Ibu, guru IPS itu memang kadang-kadang ya agak-agak begitulah Bapak Ibu. Ya, sosial Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kata kuncinya, keywordnya Bu Dewi itu ya kolaborasi ya. Bagaimana kita membangun persepsi yang sama, membangun visi misi yang sama, sehingga kita dapat berjalan bersama, mencapai tujuan bersama, sehingga kita pelan-pelan meninggalkan pola-pola lama tersebut. Ya benar ya Bu Dewi ya? Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Ternyata sudah 3 jam lebih, panjang sekali materi ini Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tidak jenuh ya Bapak Ibu. Saya berjanji tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih. Kenalkan nama saya dari Aldo. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada penanya, kita akan menutup kegiatan hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya mohon kesediaannya, apakah masih ada di ruangan Ibu Kepala Sekolah? Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Oh, sepertinya masih ada. Oh ya sudah. Silakan Ibu, mungkin ada closing statement penutup di kegiatan kita hari ini. Silakan Ibu, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kesetiaan dalam mengikuti kegiatan webinar dari Humboldt Pensia Bergerak. Mudah-mudahan sedikit materi yang kami berikan bisa menginspirasi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu, materi-materi ini hanya sebagai ya bukan bahan baku yang harus diikuti, tetapi ini mungkin salah satu model. Jadi Bapak Ibu bisa membuat model kombel sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu. Saya kira demikian saja Pak Osma. Baik, terima kasih Bu atas closing statement-nya. Kita berikan aplaus meriah untuk Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sartar Mese. Terima kasih Bu, walaupun di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk tetap bergabung di room ini. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa Ibu Kepala Sekolah sedang perjalanan menuju rute yang luar biasa. Terima kasih Ibu sudah sangat setia mendampingi kami di kegiatan kita hari ini.
Selanjutnya closing statement mungkin sepatah dua kata dari Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Yang pertama tentunya saya tidak bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih untuk keterlibatan kita semua dalam mendukung komunitas belajar kami. Kami berharap untuk supaya kita selalu berkolaborasi, bekerja sama untuk selalu mendukung. Dan dari materi yang saya paparkan tadi, berharap bahwa materi ini bermanfaat untuk kita semua sebagai guru, untuk bisa diterapkan pada anak didik kita yang kita cintai. Karena tentunya sebagai guru, kita punya cita-cita dan harapan yang luar biasa pada anak didik kita. Mari kita terus semangat, terus berjuang demi masa depan anak didik kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi, kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Dewi, luar biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya closing statement dari Ketua Kombel Spensua Bergerak kepada Ibu Elsa. Dengan segala hormat Ibu Kombel. Baik, terima kasih untuk Pak Kusma. Spensua Bergerak, jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah bersama kami dalam webinar perdana kami dari Spensua Bergerak. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi sebagai narasumber kami bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua dan tentunya bermanfaat bagi pengembangan lembaga pendidikan kita masing-masing. Kami berharap Bapak Ibu guru semua bisa berpartisipasi bersama Spensua Bergerak dalam webinar-webinar yang akan datang. Selamat siang. Terima kasih Ibu Ketua Kombel kami, kita berikan aplaus meriah di closing statement yang sangat menyentuh langsung sampai di dibunuh-bunuh kalau Parian mengatakan luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Ketua Kombel sudah menyinggung tadi. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengadakan kegiatan webinar serupa Spensua Bergerak, itu terbuka untuk kita collab saja Bapak Ibu. Kita sama mengadakan kegiatan bersama, boleh Bu Ketua Kombel ya. Jadi kita kolaborasi, collab Bapak Ibu, silakan tinggal masukkan saja apa namanya logo di Kombel Bapak Ibu, kita akan adakan kegiatan serupa untuk menjangkau sekolah-sekolah ataupun guru-guru lebih banyak. Silakan Bapak Ibu, Kombel kami sangat terbuka, silakan kita kolaborasi sama-sama karena kita punya visi dan misi yang sama bahwa pendidikan di NTT secara khususnya harus berkembang. Nah, luar biasa Bapak Ibu, silakan kami menantikan kolaborasinya juga. Ini awal yang baik. Baik Bapak Ibu, karena waktu tidak terasa, kita akan menutupi. Tadi kita buka dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Oke, oh ya, doa masing-masing, permintaan dari Ibu Elis Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita doa masing-masing, kembali saya ingatkan Bapak Ibu, tadi kami mengalami gangguan jaringan sehingga ada kendala di streaming YouTube, kemudian dari sistemnya otomatis menggenerate dan ada kesalahan pada sertifikat. Nah sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, apabila mengalami permasalahan di sertifikat dan telah mengisi daftar hadir, silakan menghubungi Ketua Kombel kami. Saya sudah cantumkan nomor teleponnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan nomor Ketua Kombel kami, yaitu Ibu Elizabeth Irmawati Mena dengan nomor 0852 3866 1371. Sekali lagi saya ulangi, di 0852 3866 1371. Nah, Bapak Ibu, daftar hadir akan segera kami tutup pada saat kami menutup kegiatan webinar ini. Jadi Bapak Ibu silakan pastikan dulu sudah mengisi daftar hadir. Kalau sudah, jika ada kesalahan dalam pengiriman sertifikat, silakan langsung saja japri-japri, tapi pada saat jam kerja ya, permintaan dari Ibu Elsa begitu, pada saat jam kerja silakan menghubungi. Nah, tapi kalau mohon maaf, kalau tidak ada di data kami tidak akan melayani pembuatan sertifikat, karena ini
adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup kegiatan kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sudah setia sampai di akhir kegiatan webinar kali ini. Sampai bertemu di kegiatan webinar selanjutnya, dan kami menantikan kolaborasi dari kombel-kombel yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sampai ketemu Bapak Ibu, akhir kata saya tutup kegiatan ini. Jika ada sumur di ladang, bagaimana Pak Bali? Oke, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, marilah kita berkolaborasi lagi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Bapak Ibu. Sampai ketemu Bapak Ibu, mohon izin saya akan tutup room ini. Bapak Ibu sudah diperkenankan untuk meninggalkan room ini. Sampai ketemu Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengecek di email masing-masing Bapak Ibu. Sampai bertemu Bapak Ibu. Terima kasih.